dan juga beberapa keterangan-keterangan di Al-Quran itu banyak saya temukan dulu itu di saat saya terjun di supranatural, Mas. Juga ada pembelajaran yang intinya menjelaskan sebetulnya makhluk-makhluk yang sudah diciptakan Allah ini sebetulnya juga ayat-ayat Allah juga yang harus kita pelajari. Seperti dulu pernah orang itu minta tolong lah sama saya. Waktu itu beliaunya mempunyai warung, salah satu warung lalapan. Seringkali di warungnya itu pelanggan-pelanggannya itu melihat seorang wanita, katanya pakai baju putih, rambutnya panjang, katanya seperti itu. Dan seringkali pelanggan-pelanggannya itu merasa tidak nyaman gitu. Ini dari bangsa-bangsa seperti itu. Nah, kemudian beliaunya yang punya warung itu datang sama saya minta tolong kalau memang ada makhluk-makhluk dari bangsa jin, ya katakanlah disuruh nggak boleh mengganggu lah gitu. Nah, akhirnya saya ke warungnya, Mas. Waktu itu malam saya datangin pas kalau nggak salah itu pas malam Jumat gitu dulu. Nah, ketika saya pergi warung itu ternyata yang ada di situ itu sundel bolong, Mas. Kadang-kadang kalau di kasapnya itu seperti itu, sundel bolong. Dan saya pernah mendengarkan pituah-pituah dari orang-orang tua bahwasanya perwujudan dari makhluk-makhluk seperti itu sebetulnya manifestasi dari nafsunya manusia yang sudah meninggal gitu. Jadi orang yang sudah meninggal ini nafsunya kan tidak ikut kembali ke Allah. Yang kembali ke Allah itu hanya rohani. Ya, sedangkan nafsu, bekas-bekas nafsu yang ada di jasad itu mengikis, Mas. Mengikis dan dibuat baju oleh bangsa jin dan akhirnya berwujud seperti nafsu yang ada di dalam diri orang tersebut gitu loh. Jadi sebetulnya gambaran dari perwatakan salah satu orang itu. Dan namanya yang dipakai namanya orang yang meninggal itu gitu loh, ngakunya. Dulu itu ya enggak tak sebut namanya lah gitu. Nama saya, nama kamu siapa? Ini. Nah, berarti kamu pakai nafsunya orang yang meninggal itu namanya ini, seorang wanita. Kenapa wujud kamu seperti ini? Saya tanya seperti itu. Kenapa wujud kamu seperti ini? Apa ada kaitannya dengan ibu yang meninggal ini? Iya, katanya yang seperti itu, katanya. Kenapa? Apa yang dilakukan orang yang memiliki nafsu ini? Apa yang dilakukan semasa hidupnya? Dia mempunyai dendam. Gitu, jadi matinya si wanita ini membawa dendam gitu. Dan dendamnya itu, sifat-sifat dendam itu mengikis dan dibuat baju oleh bangsa jin dan akhirnya perwujudannya seperti itu gitu. Jadi jelasnya seperti ini. Orang yang dendam, orang yang memiliki dendam kemudian dibawa mati, itu hantunya itu wujudnya seperti sundel bolong itu gitu. Jadi ini bolong, kemudian banyak baunya tidak enak, bau busuk. Iya, bau busuk gitu. Nah, berarti kan sifat dendam itu kalau divisualkan ya seperti itu, Mas. Gitu.
Nah, dari situ kemudian saya interogasi, Mas, makhluk-makhluk yang lain itu loh, seperti Gundurwo, seperti kuntilanak, pocong. Ini saya interogasi. Setelah saya dapat informasi dari salah satu makhluk ini, yang lain saya interogasi. Pocong itu iri. Orang yang meninggal dunia membawa sifat iri, belum bersih hatinya. Ini hantunya jadi pocong itu tadi, gitu loh. Terus kuntilanak itu manifestasi dari nafsunya orang yang mempunyai dengki. Dengki itu. Nah, terus kalau Gundurwo itu nafsunya orang serakah, gitu loh. Jadi seperti ada batas tanah lah, batas tanah kan sering kali di masyarakat itu kan banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dia mengambil batas tanahnya itu semua di sini, jadi korupsi lah. Ya korupsi 1 senti demi 1 senti sedikit, nah, akhirnya sampai 1 meter kan, 1 meter jadi miliknya. Jadi itu makan batas lah, kalau makan batas tanah itu dari orang-orang serakah, nafsunya orang serakah. Itu nanti kalau orang seperti itu meninggalnya, hantunya jadi genderuwo itu. Nah, sebetulnya kan kesimpulan yang saya peroleh kan gini, berarti kenapa Allah melarang kita untuk sombong, untuk menjadi orang yang dendam, untuk orang tidak boleh iri dengki di dunia ini? Ya seperti itu, salah satu efeknya seperti itu. Itu loh, gambaran-gambaran yang telah Allah berikan itu seperti itu. Oh, ternyata orang yang membawa dendam meninggalnya itu hantunya itu seperti ini. Makanya seringkali orang-orang kasaf itu, Mas, kalau ada tamu dari salah satu orang yang memiliki dendam, itu baunya tidak enak, biasanya itu. Orang-orang yang kasaf itu berbau tidak enak sudah. Seringkali saudara-saudara kita yang sudah sampai kasaf tersebut sering-sering terganggu dengan kehadiran tamu. Ada yang itu yang ada yang melihat ular, ada yang lihat seperti itu. Padahal aslinya ya manusia, cuma sifatnya seperti ular gitu loh. Jadi yang kelihatannya itu ular yang dia lihat itu. Ya nggak tahu Allah itu kok macam-macam menciptakan. Jadi intinya semuanya itu kita jadikan pelajaran, kita teliti, kita ambil kesimpulan bahwasanya kekuasaan Tuhan ini sungguh besar sekali, luar biasa gitu loh. Sampai dari makhluk-makhluk itu pun ada maksud tersendiri Allah menciptakan seperti itu. Tidak ada hantu yang baik ya Gus ya. Hantu yang baik. Tidak, maksudnya orang baik mati, hantunya jadi hantu baik gitu. Ya, dari penjelasannya Gus barusan itu bahwa itu menggambarkan bahwa Allah ini sangat maha kuasa, sangat luar biasa, tidak terbatas kekuasaan Allah. Itu kadang-kadang timbul pertanyaan yang agak nyeleneh, Gus. Iya. Pertanyaannya begini, katanya Allah ini maha kuasa. Kenapa sih Allah ini kok repot-repot membuat manusia ini harus belajar lah dari dari tidak tahu menjadi tahu. Kenapa tidak dibuat baik aja semuanya, sudah kan gampang, itu kekuasaan Allah yang sangat mudah lah bagi Allah. Itu pertanyaan nyeleneh gitu tuh gimana? Itu kan terserah Allah sendiri, Allah yang membuat. Mau dibikin segitiga atau segi empat makhluknya, itu kan terserah dia. Itu ada di sifat jaiznya Allah, terserah dia. Apapun penataan yang dibuat oleh Allah, ya sesuka dia. Siapa yang berani menegur atau mengkritik dia? Oh, enggak ada lah. Oh, dia sendiri ya. Kalau maksudnya itu kalau pasti kuat lah informasinya, divisualkan, ya digambarkan dalam satu. Kenapa sih kok Allah ini kok
melalui proses. Seperti Iya, iya. misalkan contoh, Allah menciptakan manusia ini, prosesnya itu ada bapaknya, ada ibunya. Apakah tidak bisa Allah menciptakan langsung aja, tidak usah pakai bapak, harus pakai ibu? Seperti dulu Nabi Adam, ciptakan aja seperti Nabi Adam langsung, nggak usah proses pakai hamil segala. Iya. Nah itu gimana itu? Ya kalau seperti itu ya enggak usah nyiptain akal. Makanya kan ada akal itu kan salah satu fungsinya kan untuk pembelajaran di situ. Kenapa? Supaya mencari. Dan kalau kita visualkan seperti sutradara sinetron, kenapa sih kok harus ada penjahatnya gitu lah, harus ada polisinya, terus harus ada sisi positifnya, ada yang sisi negatifnya. Lah kalau enggak membahas seperti itu ya enggak jadi sinetron, Mas. Iya, tidak seru ya, Enggak seru. tidak menarik. Akhirnya enggak ada yang nonton, Mas. Justru dengan adanya seperti itu, lengkapnya isi dunia Iya, menarik. makin menarik, makin seru Iya. gitu ya. Ya sebetulnya kan menuju keindahan juga. Kalau kita sudah memahami dari titik itu loh, Iya. dari sudut pandang kesadaran itu. Makanya kemarin-kemarin kan saya sebetulnya kan semuanya ini indah, kan gitu ya. Tidak ada yang tidak indah, semua takdir Allah itu indah. Tapi menurut sudut orang-orang yang sudah memahami kesadaran, gitu loh. Seperti seseorang kadang mulai kecil dididik dengan penuh dengan kekerasan, penuh dengan pokoknya sesuatu hal yang negatif lah, militer lah pendidikannya dari kecil itu sering dipukulin, sering dimarahin, sering intinya situ. Nah, ketika orang tersebut itu sudah dewasa sedikit, besar, itu malah persepsinya lain. Waduh, seandainya saya tidak dididik seperti itu ya mungkin saya sudah jadi ini kan itu. Akhirnya menyalahkan yang belum sadar. Nah, ketika dia terus belajar lagi dan menemukan kesadaran, akhirnya persepsinya tadi itu berubah. Malah dia bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh kedua orang tuanya dulu, sering dimarahin, sering dipukulin, malah bersyukur. Kalau saya tidak jadi kuat. Iya, kalau saya tidak dididik seperti itu, ya tidak bakalan seperti ini saya kan. Nah, kalau begitu orang tua saya benar selama ini. Tapi ketika orang itu tidak mau belajar, Mas, tidak mau mencari, ya terus jengkel sama orang tuanya sampai mati. Makanya itulah pentingnya kita belajar terus belajar. Dan ciri-cirinya orang belajar itu, orang itu mempunyai sifat rendah hati. Kalau tinggi hati tidak akan mau belajar, Mas.